Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shahibul kurban. Nah, kita pertama membahas sahibul kurban dalam sisi hewan kurban. Satu, ya, seseorang telah dianggap cukup berkurban dengan seekor kambing. Jadi satu ekor kambing, ya, bisa cukup. Ini diambil ini, ya. Jadi boleh berkurban pakai sapi, boleh berkurban dengan kambing, satu ekor pun juga cukup. Ini hadis ini, ya, ya. Sebutkan bahwa An Jundab As-Sufyan qala syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nazara ila ganam qad zubihat faqala man zaba qabla salat. Sini sebutkan dari Jundab bin Sufyan bahwa saya sudah melihat ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat ketika sudah salat itu falamma qada salatahu bin nas, sesudah Nabi salat bersama nazara ila ganam, ketika Nabi itu sudah salat melihat bahwa ada hewan kambing itu sudah dipotong, ya, berarti terpotong baru salat. Maka kata Nabi, faqal man zabaha qabla shalah, siapa yang menyembeli padahal belum salat, falyazbah syata makanahu, maka dia ganti itu, ganti kambing lain. Wa man lam yakun zabaha falyazbah ala ismillah, kalau dia memotongnya maka sebutlah nama Allah di saat menyembeli. Dalam hadis ini bacaan paling ringan saat menyembeli adalah falyazbah ala ismillah. Sebut nama Allah. Jadi kalau ada orang menyembeli bismillah, sudah sah. Hadis ini sudah sah. Bismillah sah. Ibu-ibu bisa potong. Iya, bisa. Di masa Nabi perempuan potong kambing. Oh iya, kalau perempuan hanya saya pintar masak kambing, bisa potong ayam. Iya, biasa potong ayam. Ibu biasa. Kenapa takut? Takut dengan apa? Darah. Ini tiap bulan jadi lihat darah. Apanya ditakuti? Hasilnya? Oh, kasihan. Oh, perasaannya, perasaannya. Jadi ya mungkin begitu perasaannya, kasihan kau dipotong. Jadi sebentar juga jangan dimakan, kasihan kau dimakan. Kasihan kau dimakan. Ya, kalau perasaan bisa dimaklumi, tapi tidak boleh pakai perasaan dalam perkara sesuatu yang halal. Seekor sapi atau kerbau mencukupi kurban untuk 7 orang. Kalau kambing tadi 1 orang bisa, itu 1 kepala rumah tangga maksudnya. Untuk 7 orang, dan seekor unta 7 atau 10. Kalau unta itu bisa 10. Jadi kalau ada unta di Ummul Mukminin bisa 10 orang. Kalau sapi jangan. Siapa tahu anak-anak disuruh mengumpul-kumpul uang di kelas, kumpul ke uang, kita mau kurban. 1 kelas 40 orang. Kurban namanya? Bukan kurban, karena melewati batas maksimal 7. Itu namanya infak kurban. Infak menyerupai kurban, tapi bukan kurban. Ada itu biasa itu di kelas-kelas itu, kelas ini potong sapi, kelas ini potong kambing. Itu boleh, tetapi jangan disebut kurban.
Itu namanya gotong royong beli sapi. Belajar untuk berkurban, belajar. Tapi kasih tuntas memang penjelasannya. Terutama ini jumlah maksimal. Karena nanti pulang di rumahnya bilang, mak, kurban toh nggak di sekolah. Bukan kurban, gotong royong beli sapi. Boleh. Ini hadis Nabi SAW. An Jabir bin Abdullah annahu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al badana an saba. Untuk kami pernah menyembelih bersama Nabi SAW itu di Hudaybiyah untuk onta badana itu ansabaa. Jadi onta di sini 7, wal baqaratu ansabaa, dan juga sapi untuk 7. Ini yang suka berkongsi ini boleh, ini dalilnya jelas. Hadisnya Muslim, rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi. Hadisnya sahih. Tetapi aslinya kurban sebenarnya itu tidak bertujuh. Aslinya 1 ekor. 1 ekor. Asli. Kalau berkongsi ini karena di sini naharna ma Rasulullah SAW itu bil Hudaybiyah. Karena Hudaybiyah dengan Nabi jaraknya itu dalam musafir. Susah dapat sapi, susah dapat onta, maka terpaksa dibagi 7. Tapi sah dalam kondisi itu. Ya, di sini di Makassar susah dapat sapi? Banyak. Kalau begitu sebaiknya jangan berkongsi. Cuma uangnya jangan susah. Uangnya yang susah. Bukan juga uangnya susah, uangnya tidak diperuntukkan ke situ. Karena rupanya bisa beli mobil, bisa beli motor, bahkan sendiri pergi ke toko mobil, tidak memanggil 7 tetangganya, sendiri. Tapi kalau sapi, nak panggil 7. Makanya di sini di perumahan dosen, di situ ikhtiar, alhamdulillah rata-rata 80-90 ekor. Karena profesor saya bilang, maaf prof, jangan kita berkongsi. Gaji profesor tak berapa. Karena dulu di situ 20. Iya, karena motongi cari yang berkongsi. Kalau profesor jangan berkongsi, dokter jangan berkongsi, ya, kepala sekolah jangan berkongsi. 1 ekor. Ibu direktur begitu, jangan berkongsi sendiri. Betul. Jadi berkongsinya itu Bapak Ibu, sananya berkongsi kan begini. Nabi itu kalau tidur berbekas, saking tempat tidurnya kodong ala kadarnya kan. Di situ itu tidur, di situ Tommy makan, di situ Tommy masak. Saking sempitnya itu rumahnya Nabi. Tapi berapa nak potong Nabi? 100 ekor unta. Unta 100 ekor. Rumahnya sederhana, tapi 100 ekor unta bisa nak potong. Berapa harganya unta dibanding dengan sapi? Bisa 3 kali lipat. Tapi bisa 100 ekor. Di tengah kesederhanaan Nabi. Kita rumah tak 3, mobil tak 3, istri tak 3. Maksud saya baru mau berkongsi. Boleh. Tapi ya boleh. Tapi ukur-ukurlah diri tak. Di kelas mana kita itu. Kalaupun terpaksa berkongsi begini karena ada hadis boleh, tidak mesti itu langsung 7. 1 dulu, 1 ekor, tidak bisa 2 ki, cari 2 orang. Kalau tidak bisa 2 orang, bisa 3. Kalau tidak bisa 3, pikul 3, 4 ki. Kalau 4 cukup, itu 4. Bisa 4, tidak mesti 7. Dan kalaupun berkongsi, tidak mesti itu sama pembayarannya. Kan kita biasa itu 2 juta, semua 2 juta. Tidak mesti.
Di sini tidak sama penghasilannya, tidak sama tuh. Ada yang tinggi, ada yang sedang di bawah. Jadi kalau ada orang mungkin 5 juta, ada 3 juta, ada 2,5, ada yang 1 juta. Tapi pasti mau semua nak cari yang 1 juta sih? Pasti mau yang 1 juta. Cuma masalahnya nanti itu bagaimana pembagian dagingnya, itu jadi masalah. Karena kita itu berkurban Pak, selalu ujung-ujungnya berapa didapat? Berkorban artinya memberi, bukan mengambil.